Insyaallah di sesi kedua ini adalah sesi soal jawab ya. Jika ada pertanyaan yang akan dipertanyakan, silakan. Bagi Bapak Ibu, insyaallah kita akan jawab bersama ya dengan diskusi. Ada pertanyaan, silakan. Kalau tidak ada, saya akan lanjut materi. Silakan Pak. Ini anak perempuan tiga-tiganya itu bagaimana ya? Anak perempuan ya? Iya. Baik, ini materi yang kedua nih. Insyaallah ya. Di ayat ke-11 setelah Allah menjelaskan tentang bagian laki perempuan 2:1, berikutnya adalah bagian anak perempuan ya. Jadi kalau Bapak cek di 11 tadi susunannya ya. Susunan ayatnya itu setelah menjelaskan tentang 2:1, Allah mengatakan wa in kanat wahidatan falahan nisf ya. Mohon maaf, fa in kunna nisaan fawqa ithnataini falahunna thulutsa ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nisf ya. Ini dalilnya. Bagaimana bagian bagi anak perempuan semuanya. Pertama, sebelum saya masuk ke bagian, ketika bapak hanya memiliki anak perempuan yang mana notabene ahli waris perempuan ini hanya mendapatkan angka-angka ya, sehingga pasti ada yang tersisa ya. Kemungkinannya kisaran antara 2/3 atau setengah, tergantung berapa jumlah anak-anak perempuan tadi. Dikatakan di sini Allah mengatakan fa in kunna nisaan, kalau kalian kata Allah memiliki anak perempuan semuanya. Kemudian ada batasannya fawqa ithnataini, dengan jumlah 2 anak atau lebih. Nah, berarti di sini kesimpulannya jamak ya. Batasan jamak dalam faraid itu adalah 2 orang. Ini sama dengan bahasa Inggris ya Pak ya. Bahasa Inggris kan 2 boleh kan? Bukan dari 3. Kalau bahasa Arab sendiri sih dari 3. Jadi ada mufrad, ada musanna, ada jamak, gitu kan ya. Kitabun wahid, kitaban isnani, salah satu kutub, seperti itu kan dalam bahasa Arab. Tapi kalau dalam ilmu faraid disebut jamak itu minimal dari 2. Jadi kalau sudah 2 anak perempuan, berarti lebihnya silakan, mau 3, 5 sampai 10. Kalau itu perempuan semuanya, itu mendapatkan berapa? Falahunna thulutsa, mereka mendapatkan 2/3. Dibagi rata Pak. Bapak punya anak 3 perempuan, udah 2/3 bagi rata ya. Punya anak 5 perempuan, 2/3 bagi 5. Itu mentoknya di 2/3. Tapi lihat jumlahnya berapa. Tapi Allah mengatakan di sini lagi tanya, wa in kanat wahidatan. Tapi kalau anak perempuan hanya 1 orang, katanya wahidatan, 1 orang saja, tunggal. 1 orang ini jangan hanya baca terjemahan. Ini khawatir kalau hanya baca terjemahan menganggap saya punya anak tunggal. Enggak seperti itu. Konteksnya bisa jadi bapak punya anak 5, tapi ternyata yang 4 meninggal duluan, jadi tinggal 1 ya. Atau punya anak perempuan 3, tapi yang 2 murtad, berarti tinggal 1 juga. Karena perempuan yang murtad, anak yang murtad itu sudah mahrum, nggak dapat hak waris. Atau mungkin punya anak 2 perempuan, yang 1 ini bunuh ibunya, pembunuhan, dia muslimah tapi membunuh ibunya, gugur hak warisnya. Jadi kalimat 1 itu bukan hanya 1 anak perempuan yang kita miliki, tidak, tapi konteksnya bisa ada kemungkinan yang lain. Jelas ya? Ini di lapangan luar biasa. Kalau baca ayatnya seakan-akan sempit ayatnya, tapi kalau kita perluas ke lapangan luar biasa. Nah, jadi jawabannya adalah ada kemungkinannya 2/3 atau setengah, tergantung jumlah anak. Pertanyaannya adalah sisa kemana? Ya Pak ya? Tadi kalau hanya 2/3, berapa sisanya? 1/3. Nah, kemana tuh? Kalau bapak punya anak perempuan 1 orang atau 2 orang yang 1 murtad, nauzubillah misalkan ya. Tapi ini murtadnya kapan ini? Sebelum meninggal atau setelah meninggal, itu dicek juga, ya kan? Kalau murtadnya sebelum meninggal, gugur haknya. Tapi kalau murtad setelah meninggal, ketika meninggal dia muslimah, tapi ketika 1 tahun kemudian dia murtad, harusnya kan selesainya di tahun kemarin.
tapi tahun berikutnya dia murtad, mana jadi patokan? Hari ini atau pas bapaknya meninggal? Pas meninggal bapaknya agamanya apa? Walaupun penyelesaiannya di tahun berikutnya. Nah, maka penting segera selesaikan, jangan ditunda-tunda. Akibatnya kayak gitu jadi rancu. Kok yang murtad dapat ya? Ternyata dicek bapaknya meninggal tahun yang lalu. Harusnya tahun lalu diselesaikan, tapi ini karena penundaan dan sebagainya, akhirnya agak kerancu seperti itu. Nah, maka di sini pertanyaan tadi sisa kemana? Maka bagi yang masih punya anak perempuan berarti belum close. Ya silakan ikhtiar lagi. Ya belum close. Pasti ada kemana-mana. Keluar kemana itu? Kemungkinan pertama adalah ke orang tuanya. Orang tua si mayit ada nggak? Kalau nggak ada, orang tua udah nggak ada, anak perempuan, saudara punya, berarti ada saudara nih. Enak banget saudara, setengahnya lagi, atau sepertiganya lagi. Udah jarang komunikasi, jarang WhatsApp, giliran adik kakaknya meninggal, datang, mana jatah waris saya? Kira-kira dikasih nggak warisnya? Kasih Pak. Karena apa? Ada hak, ada kewajiban. Saudara itu siapanya anak? Pamannya kan, omnya kan. Kalau bicara ke anak, kalau ke mayit kan adiknya atau kakaknya. Tapi kalau ke anak berarti omnya. Di sana ada kewajiban om. Jadi apa? Perwalian. Yang nikahin dia siapa? Sepeninggal kita nih, bapak meninggal, sepeninggal anak kita yang perempuan ini, ya saudara kita, om dia. Maka ada kewajiban untuk apa? Menjadi wali, melindungi, memperhatikan, menafkahi juga. Nah, maka ini sampaikan hak dan kewajiban. Jangan hanya hak saja. Enak banget ya. Nah, sampaikan ada kewajiban. Nah, maka di sini sisa yang tadi kembali kepada lihat si mayit tadi apakah masih punya saudara ataupun tidak ada saudara. Kalau saudara nggak ada, cek lagi. Ya, siapa lagi tahu saudara ini? Ponakan. Ya, ponakan pun ini sangat. Ya, saudara ini 3 golongan ya. Ada saudara kandung, ada saudara seayah, ada saudara seibu. Nah, ini cek lagi nih. Jangan disamakan. Saya saudaranya. Tunggu dulu nih. Ada 3 saudara nih tipenya. Apakah kandung, seayah atau seibu? Karena masing-masing golongan berbeda. Ketika hadir saudara kandung, ada lagi saudara seayah. Iya, dapat sisa siapa ini? Yang kandung apa seayah? Mana yang kuat kerabatnya? Yang kandung. Yang seayah berarti mahjub, terhalang. Ini kasihlah pemberian sekedarnya. Itu ayat 8 tadi ya. Ayat 8 tadi yang kita pelajari itu kasih buat saudara seayah dari suami yang meninggal ini pemberian yang ihsan istilahnya itu. Karena secara waris dia terhalang. Nah, seperti itu. Jadi bagian anak perempuan antara berapa? 2/3 atau setengah. Contoh misalkan mayit meninggalkan anak perempuan 2 orang. Kemudian di sini ada saudara laki kandung. Berapa buat anak? 2/3 ya, 2/3. Ini asobah atau sisa. Sudah selesai. Tinggal hitung berapa harta waris. Tapi ingat, semua angka-angka ini ya, semua angka-angka ini Allah mengatakan mimba di wasiyatin yusibiha audain. Itu tahapannya. Bicara angka ini Allah mengatakan mimba di wasiyatin, setelah sama apa? Wasiat. Mimba di wasiyatin yusibiha audain. Wasiat kemudian hutang.